Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Armanda Prima, salah satu staf dosen di Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Diploma 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan di Lusada Delitua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan deskripsi umum untuk pengajaran terkait mata kuliah penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja yang mencakup dari capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, serta bentuk penilaian yang diterapkan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Mata kuliah penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja merupakan bagian dari rumpun ilmu keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai jenis penyakit dan kecelakaan kerja yang dapat terjadi akibat paparan bahaya di lingkungan kerja. Adapun yang menjadi fokus utama dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan solusi pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit akibat kerja berdasarkan prinsip ketiga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara umum, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja berdasarkan jenis pekerjaan dan penyebab utamanya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi gejala dan proses diagnosis penyakit akibat kerja berdasarkan studi kasus nyata. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara faktor risiko dengan jenis penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja secara sistematis. Yang kelima, mahasiswa mampu untuk memahami dan menerapkan ketentuan dalam Perpres nomor 7 tahun 2019 serta regulasi lain yang relevan dalam konteks K3 terutama terkait penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun strategi manajemen risiko terhadap penyakit dan kecelakaan kerja berbasis kasus di tempat kerja. Proses pembelajaran telah disusun dalam 16 kali pertemuan dengan materi yang terstruktur dari dasar hingga pengaplikasian. Secara garis besar, materi yang diajarkan mencakup: pertama, kontrak perkuliahan pengantar K3 dan penyakit akibat kerja. Kedua, definisi dan ruang lingkup penyakit akibat kerja. 3. Penyebab penyakit akibat kerja baik secara fisik, kimia maupun biologis. Yang keempat, penyakit akibat kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Yang kelima, kecelakaan kerja, pengertian jenis dan dampaknya. Yang keenam, investigasi kecelakaan kerja dan pelaporan. Untuk pembelajaran yang ketujuh adalah terkait regulasi dan kebijakan nasional, terutama terkait Perpres nomor 7 tahun 2019. Yang kedelapan akan masuk ke tahap ujian tengah semester. Setelah melaksanakan ujian tengah semester, mahasiswa akan mendalami terkait studi kasus kecelakaan kerja mekanis dan elektrikal. Yang ke-10, studi kasus penyakit akibat kerja seperti asbestosis, silikosis, dan hearing loss. Sedangkan yang ke-11, studi kasus terkait penyakit akibat kerja, terutama penyakit carpal tunnel syndrome. Untuk pertemuan yang ke-12 akan dilaksanakan penata laksanaan dan rehabilitasi kerja pasca cedera ataupun penyakit akibat kerja. Untuk pertemuan ke-13 akan dibahas terkait simulasi, investigasi kasus kecelakaan kerja, root cause analysis. Yang ke-14 akan dilaksanakan manajemen risiko K3 terhadap penyakit dan kecelakaan kerja. Sedangkan untuk pertemuan 15 akan ada review dari simulasi ujian berupa studi kasus terpadu. Sedangkan pertemuan yang ke-16 akan dilaksanakan berupa ulangan akhir semester. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini akan menggunakan pendekatan student centered learning berupa diskusi kasus nyata, presentasi kelompok, dan simulasi investigasi. Yang kedua, problem based learning dengan pendekatan analisis sebab akibat dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Yang ketiga, penugasan individu dan kelompok berupa studi literatur dan penyusunan laporan penyakit akibat kerja serta kecelakaan akibat kerja. Sedangkan untuk bobot penilaian didasarkan beberapa komponen. Mahasiswa akan diberikan kuis setiap kali pertemuan dan bobot nilai itu sekitar 20%.
Sedangkan tugas individu ataupun kelompok dan presentasi bobot nilainya sekitar 20%, sedangkan UTS dan UAS masing-masing akan mendapatkan bobot sekitar 30%, di mana total nilai akhir akan mencerminkan pemahaman konseptual dan keterampilan aplikasi mahasiswa terhadap topik yang sedang dibahas. Dengan mengikuti mata kuliah penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, mahasiswa diharapkan mampu menjadi tenaga kerja K3 yang profesional, kompeten dalam mengelola risiko kesehatan kerja, serta dapat mempromosikan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua pekerja. Demikian penjelasan saya mengenai pengajaran mata kuliah ini. Setelah ini saya akan menampilkan kondisi di dalam kelas ketika saya membawakan materi terkait penyakit akibat kerja carpal tunnel syndrome. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum melanjutkan materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait penyakit akibat kerja, yaitu carpal tunnel syndrome. Ya, pada materi-materi minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait landasan hukum terkait penyakit akibat kerja. Kira-kira masih ada yang ingat apa landasan hukum terkait penyakit akibat kerja? Ya, silakan. Di Perpres nomor 7 tahun 2018. Jadi Perpres nomor 7 tahun 2019 ya. Jadi sebenarnya landasan hukum terkait penyakit akibat kerja itu ada di Perpres nomor 7 tahun 2019 terkait penyakit akibat kerja ya. Jadi dalam Perpres tersebut sudah dijelaskan bahwasannya penyakit akibat kerja itu hanya bisa didiagnosis oleh dokter ya. Hanya boleh didiagnosis oleh dokter, dan orang ketiga itu apa tugasnya terkait penyakit akibat kerja? Silakan. Membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit, yaitu dengan membuat HRA atau Heart Risk Assessment. Ya, jadi peran orang ketiga itu adalah membuat HRA dalam upaya untuk menegakkan diagnosis dokter gitu ya. Jadi peran orang ketiga itu adalah membuat yang namanya HRA atau Heart Risk Assessment gitu ya. Jadi secara definisi carpal tunnel syndrome itu adalah carpal artinya tulang pergelangan tangan, tunnel artinya terowongan, dan sindrom artinya ketidaknormalan. Jadi secara hurufiah carpal tunnel syndrome berarti terjadinya ketidaknormalan pada lorong tulang pergelangan tangan ya. Jadi di pergelangan tangan kita ini ada sebuah lorong yang dilewati oleh saraf nervus medianus ya. Jadi saraf itu sering tertekan karena aktivitas pergelangan tangan yang selalu berlebih gitu ya. Sedangkan secara teoritis arti dari carpal tunnel syndrome adalah gangguan pada pergelangan tangan karena terjadi penyempitan pada terowongan carpal ya, pergelangan tangan, akibat edema fasia atau pembengkakan pada terowongan tersebut. Akibatnya bisa bermacam-macam, bisa saja karena gangguan atau kerusakan pada tulang ataupun pembengkakan pada ligamen pergelangan tangan ya, yang sehingga terjadi penekanan pada saraf nervus medianus gitu ya. Jadi pada pergelangan tangan kita, kalau diperhatikan pergelangan tangan kita ya, pergelangan tangan kita ada namanya saraf nervus medianus yang berwarna kuning ya. Jadi dalam pergelangan tangan kita ada saraf nervus medianus yang melewati pergelangan tangan ya. Karena seringnya terjadi aktivitas yang berlebih pada pergelangan tangan kita, saraf nervus medianus ini yang ini bisa mengalami penekanan oleh tulang yang retak atau dari ligamen yang membengkak ya. Jadi karena terlalu banyak aktivitas pada pergelangan tangan kita, ligamen itu bisa membengkak ataupun rusak sehingga ligamen itu menekan yang namanya saraf nervus medianus gitu ya. Ataupun ketika kita mengalami kecelakaan atau fraktur, maka tulang pergelangan tangan ini bisa menekan yang namanya saraf nervus medianus. Ketika saraf nervus medianus itu tertekan, apa yang terjadi? Akan terjadi kesemutan dan kaku pada pergelangan tangan kita, terutama pada jari-jari gitu ya. Terkait sejarahnya carpal tunnel syndrome ya.
carpal tunnel syndrome itu mulai diselidiki pada tahun 1950-an. Namun terkait gejalanya sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh seorang ilmuwan berkewarganegaraan Inggris, Sir James Paget, pada tahun 1854, di mana dia melaporkan kasus pertama terkait penekanan atau adanya penekanan pada saraf nervus medianus di pergelangan tangan akibat keretakan tulang. Kemudian kita masuk terkait penyebab carpal tunnel syndrome. Jadi ada beberapa penyebab dari carpal tunnel syndrome itu adalah yang pertama terkait tekanan pada saraf medianus ya. Jadi saraf medianus ini bisa sering tertekan karena aktivitas berlebih pada pergelangan tangan ya. Aktivitas berlebih pada pergelangan tangan sehingga ligamen ini membengkak dan menekan saraf nervus medianus sehingga saraf nervus medianus juga tidak bisa mengalirkan darah dengan baik. Ya. Yang kedua, penyebab dari carpal tunnel syndrome adalah kehamilan. Ya. Jadi hampir setengah dari jumlah wanita hamil itu mengalami yang namanya carpal tunnel syndrome. Namun gejala ini biasanya menghilang setelah beberapa bulan ibu hamil tersebut melahirkan. Ya, jadi biasanya itu ketika ibu hamil melahirkan balik lagi normal penyakit carpal tunnel syndrome-nya. Kenapa kira-kira bisa mengalami yang namanya carpal tunnel syndrome pada ibu hamil? Ada yang tahu? Silakan. Karena pergelangan wanita lebih kecil daripada pergelangan pria. Iya, jadi pada pergelangan tangan wanita itu umumnya lebih kecil atau lebih sempit ketimbang pergelangan tangan pria, ya. Dan pada ibu hamil biasanya itu ada terjadi pembengkakan pada tubuh, ya. Jadi ketika terjadi pembengkakan tersebut akan menekan yang namanya saraf nervus medianus. Gitu ya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah terkait gerakan berulang, ya. Jadi kalau terlalu sering beraktivitas yang melibatkan pergelangan tangan, gerakan berulang seperti apa ya? Apa yang melibatkan pergelangan tangan seperti mengetik atau bermain drum itu sangat melibatkan pergelangan tangan sehingga memungkinkan terjadi yang namanya penekanan pada saraf medianus, ya. Kemudian gerakan getaran, menjahit dan menggergaji juga bisa memungkinkan terkena penyakit carpal tunnel syndrome. Ya, kemudian ada juga terkait gerakan monoton, ya. Kalau terlalu sering kalian bermain HP atau mengetik di depan laptop itu bisa memperbesar kemungkinan terjadi carpal tunnel syndrome. Ya. Kemudian biasanya seseorang yang bekerja di dalam ruangan atau kantor rentan mengalami penyakit carpal tunnel syndrome. Kenapa? Karena biasanya orang yang di kantoran itu bekerja mengetik dan bermain laptop itu sekitar 8 jam dalam sehari, ya. Apabila orang terlalu sering bekerja mengetik menggunakan tangan, maka tangan tersebut akan mengalami yang namanya kelelahan dan pembengkakan pada ligamen, gitu ya. Aduh. Ini ya. Dalam penelitian juga disebutkan bahwasanya wanita itu 3 kali lebih mungkin untuk mengalami carpal tunnel syndrome ketimbang pria. Seperti yang dikatakan oleh Lulu tadi, bahwasanya karena pergelangan tangan pada wanita itu lebih kecil ketimbang pria, ya. Kemudian kita masuk ke gejala carpal tunnel syndrome, ya. Gejala awal dari carpal tunnel syndrome itu bisa saja berupa rasa nyeri pada telapak tangan serta sensasi rasa kesemutan, mati rasa ataupun kebas. Ya. Kemudian akan ada rasa sakit pada 3 jari tangan, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. So diperhatikan terkait saraf nervus medianus ini kebanyakan itu melewati yang namanya jari tengah, telunjuk dan jari ibu jari, ya. Ketika ada penekanan pada saraf nervus medianus itu, maka aliran darah akan tidak mencukupi ke ketiga jari tersebut sehingga mengalami yang namanya kesemutan ataupun kebas. Lama-kelamaan akan ada gejala seperti ibu jari yang melemah, ya. Ketika carpal tunnel syndrome-nya dibiarkan begitu lama, maka pergerakan jari-jari akan melemah
muncul rasa tertusuk seperti tertusuk jarum pada pergelangan tangan maupun di ketiga ruas jari tersebut. Lama-kelamaan juga akan muncul rasa sakit yang menjalar ke tangan ataupun leher, ya. Kemudian akan muncul yang namanya kelemahan dalam menggenggam atau membuka telapak tangan. Mulai ada gejala seperti kaku di otot, dan lama-kelamaan akan ada namanya atrofi otot atau pengecilan otot, gitu ya. Kita masuk terkait pengobatan. Dalam pengobatan carpal tunnel syndrome itu ada dengan cara yang namanya perubahan gaya hidup, ya. Biasanya orang yang mengalami carpal tunnel syndrome ini adalah pekerja atau orang-orang yang bekerja tidak memperhatikan kondisi ergonomis pekerjaannya. Contohnya ketika dia bekerja di depan laptop, dia membiasakan diri seharian di depan laptop tersebut, ya. Tidak ada waktu istirahat ataupun tidak memberikan waktu untuk relaksasi pada pergelangan tangannya. Jadi perubahan gaya hidup itu perlu dilakukan supaya tidak ada aktivitas yang berlebih pada pergelangan tangan orang yang bekerja, gitu ya. Kemudian yang pengobatan yang kedua adalah imobilisasi, ya. Imobilisasi ini maksudnya adalah dengan cara meminimalisir pergelangan telapak tangan, ya, dengan cara memasang belat, ya, memasang belat untuk menjaga pergerakan pergelangan tangan agar bergerak secara seminim mungkin. Paham, ya? Kemudian yang ketiga adalah obat-obatan. Jadi kalau sudah ada keluhan carpal tunnel syndrome, maka dokter juga akan bisa memberikan yang namanya obat antiinflamasi atau steroid yang digunakan untuk mengurangi pembengkakan pada pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya operasi. Jadi ketika sudah terlalu parah carpal tunnel syndrome-nya, bisa dilakukan operasi dengan cara memotong yang namanya ligamen pada pergelangan tangan. Jadi ligamen yang tadi membengkak itu bisa dipotong sehingga saraf nervus medianus itu tetap mengalirkan darah dengan cara yang baik, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait pemeriksaan fisik carpal tunnel syndrome. Jadi ada beberapa tes untuk menegakkan diagnosis dari carpal tunnel syndrome adalah dengan 3 cara berikut, ya. Ada kira-kira yang bisa membantu saya untuk memperagakan dari pemeriksaan fisik carpal tunnel syndrome ini? Silakan Azrin, maju ke depan. Jadi penderita carpal tunnel syndrome kan sering mengalami yang namanya kebas dan kesulitan pada pergelangan tangan, ya. Jadi untuk mengecek atau menegakkan diagnosis itu adalah dengan cara flick sign. Namanya flick sign itu dengan cara mengiwas-ngiwaskan tangan seperti ini. Coba, ya, dikiwas-kiwaskan tangan seperti ini. Biasanya kalau orang yang mengalami carpal tunnel syndrome, setelah dikiwas-kiwaskan seperti ini, dia akan mengurang atau bahkan hilang rasa nyerinya. Itulah salah satu cara untuk menegakkan diagnosis dari carpal tunnel syndrome. Yang kedua adalah namanya Pallen test. Ya, Pallen test itu seperti melakukan fleksi pada pergelangan tangan secara maksimal, ya, seperti ini. Coba, ya. Jadi penderita carpal tunnel syndrome kalau seperti ini dia akan semakin parah rasa kesemutannya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menegakkan diagnosis carpal tunnel syndrome. Jadi biasanya penderita carpal tunnel syndrome kalau dibuatkan Pallen testnya makin meningkat gejala dari kesemutannya, ya. Yang ketiga adalah Tinel sign, ya. Tinel sign itu kira-kira tangannya ditekukkan seperti ini dan diberikan penekanan atau ketukan pada pergelangan tangannya. Apabila ada rasa nyeri, maka itu akan menyokong atau membantu dokter dalam mendiagnosis carpal tunnel syndrome. Sekarang kita masuk ke tahap pencegahan, ya. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah munculnya ataupun terjadinya gejala carpal tunnel syndrome pada pekerja. Yang pertama itu adalah terkait menerapkan prinsip-prinsip ergonomi, ya. Jadi cara kita memegang HP, memegang laptop itu harus dibuat secara ergonomis mungkin, ya, sehingga tidak ada kelelahan berlebih pada pergelangan tangan. Kemudian peralatan kerja dibuat seaman dan nyaman mungkin. Perbaikan prosedur kerja
lingkungan kerja sehingga pekerja dapat bekerja secara optimal. Yang kedua adalah terkait rotasi kerja. Jadi diupayakan pekerja yang bekerja secara monoton pada pergelangan tangannya bisa dilakukan rotasi kerja dengan pekerja yang lain yang tidak terlalu monoton pekerjaan pergelangan tangannya, gitu ya. Sehingga dia bisa meminimalisir yang namanya resiko carpal tunnel syndrome. Oke, demikian materi saya pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan Farel. Tadi Bapak bilang salah satu cara mengobati pasien penderita CTS itu dengan cara mengoperasi ligamen, Pak. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana kondisi pasien penderita CTS setelah dioperasi ligamen, Pak? Baik, terima kasih Farel buat pertanyaannya. Jadi dalam pengoperasian carpal tunnel syndrome itu ada dampak positif dan negatifnya, ya. Dampak positifnya itu terutama adalah hilangnya rasa kesemutan pada pergelangan tangan yang mengganggu dan kemampuan dari tangan kita untuk menggenggam kembali normal. Sedangkan dampak negatifnya itu adalah akan ada kekakuan pada pergelangan tangan dan kesulitan pada pergelangan tangan untuk bergerak secara normal. Ya, jadi ketika dioperasi pergerakan pergelangan tangan itu tidak akan normal kembali, tapi tidak terganggu secara signifikan. Ya, jadi gangguannya itu tidak separah dari dampak apabila ligamennya tidak dioperasi, gitu ya. Jadi lebih banyak untungnya daripada mudaratnya, kira-kira seperti itu dia. Oke, masih ada lagi mau bertanya? Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi kuis. Jadi untuk mengakses soal kuisnya, silakan adik-adik scan barcode berikut ya, adik-adik. Baik, jawaban adik-adik sekalian sudah masuk semuanya. Terima kasih buat respon dari semuanya terkait kuis kita. Baik, demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, selamat pagi.